Shalom pemirsa CP ini semua, kembali lagi bertemu dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini diambil dari tulisannya Ellen G. White, dan juga tulisan Ellen G. White ini banyak sekali tulisan-tulisan yang sudah diciptakan atau sudah dituliskan, yaitu 840 tulisan yang diterbitkan. Tetapi di sini dipilih yang terbaik, yaitu 365 yang dihadirkan di sini untuk dapat kita pelajari bagaimana cerita yang menarik tentang perjalanan Nyonya Ellen G. White bersama dengan Tuhan, sehingga dapat membuat kita untuk bisa mengikuti cara yang dilakukan Nyonya Ellen G. White supaya kita lebih hari lebih bergantung kepada Tuhan. Sehingga pada tahun 1892 dia memanggil batu teruji, yang artinya adalah semua kehidupannya diserahkan kepada Tuhan. Dia tahu semua yang dilakukan harus menurut kehendak Tuhan, sehingga dinamakan batu teruji, yang artinya kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan untuk setiap harinya kehidupan kita hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bacaan kita kali ini judulnya Tuhan yang baru. Ayat intinya terambil dalam Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumahmu ini, karena orang ini pun anak Abraham." Jalan-jalan penuh sesak, dan Zakheus yang kecil perawakannya tidak dapat melihat apa-apa di tengah orang banyak itu. Tidak seorang pun mau memberi jalan baginya. Sebab itu dengan berlari sedikit mendahului orang banyak, di mana sebatang pohon ara yang bercabang lebar menaungi jalan. Pemungut cukai yang kaya itu memanjat supaya dapat duduk di dahannya. Dari tempat mana ia dapat memperhatikan arak-arakan itu bila melewatinya. Orang banyak itu semakin dekat dan akan melewatinya. Dan Zakheus menatap dengan mata yang penuh kerinduan hingga melihat seorang yang ingin dilihatnya. Baik, pelajaran kita kali ini judulnya Tuhan yang baru. Baik, jadi ini di dalam ayat intinya mengatakan bahwa kata Yesus kepada Zakheus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumahmu, karena orang ini pun anak Abraham." Yang artinya adalah sesuatu hal yang ada di kehidupan kita adalah milik Tuhan. Jadi dia mau untuk dia menyelamatkan kita, karena dia tahu isi hati kita pun harus sesuai dengan miliknya. Jadi dia mau untuk kita semua selamat, tidak ada yang tidak selamat. Di dalam bacaannya dikatakan bahwa jalan-jalan penuh sesak, dan Zakheus yang kecil perawakannya tidak dapat melihat apa-apa di tengah banyak orang itu. Jadi kalau kita melihat cerita dari Zakheus ini, cerita yang mungkin sering kali kita dengar di dalam cerita anak-anak ataupun cerita untuk kita menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan kepada kehidupannya. Jadi Zakheus ini adalah orang yang pendek. Kalau kita ketahui seperti lagunya, "Hai Zakheus, orang yang pendek kecil benar ia hendak melihat Tuhan yang ada di rumahnya." Begitupun kehidupan kita sehari-hari. Pada saat Tuhan memasuki ke dalam hati kita, kita ingin setiap harinya kita melihat akan Tuhan itu. Tetapi kita tidak sadari bahwa dengan kesesakan-kesesakan yang kita alami, kita berencana untuk melihat Tuhan di tengah banyak orang itu dengan usaha kita sendiri, tanpa kita meminta kepada Tuhan untuk kita bisa melihatnya secara langsung dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi kita mencari jalan untuk melihat Tuhan itu dengan cara yang berbeda, yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Zakheus itu. Dia merasa bahwa dia tidak bisa melihat Tuhan karena banyak orang yang senang ada di depannya, sehingga membuat dia terhalang. Sehingga dia berlari untuk mendahului akan orang-orang itu. Sehingga pada saat dia mendahului mereka, dia melihat ada cabang yang lebar menaungi jalan. Maka dia naiklah ke situ untuk bisa melihat Tuhan. Dengan caranya sendiri dia ingin untuk melakukan itu. Tetapi pada saat dia melakukan itu, Tuhan mengatakan bahwa turunlah, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi Tuhan mengarahkan dia untuk turun tanpa dengan apa yang dilakukan
dia bisa akan melihat Tuhan. Jadi pada saat dia naik di dahan pohon itu, orang banyak semakin dekat dan melewatinya. Dan Zakheus menatap dengan mata yang penuh kerinduan hendak melihat seorang yang ingin dilihatnya. Kerinduan kita untuk melihat Tuhan ada, tetapi perilaku kita setiap hari menunjukkan bahwa Tuhan itu hanya ingin untuk kita lihat, tetapi kita tidak melakukan sesuai dengan kehendaknya. Di tengah keributan imam-imam dan rabi-rabi serta sorak keselamatan datang dari orang banyak, kerinduan yang tidak diucapkan dari kepala pemungut cukai itu berbicara kepada Yesus. Tiba-tiba tepat di bawah pohon ara rombongan berhenti, dan orang-orang yang di muka dan di belakang pun terhentilah. Seorang memandang ke atas dengan pandangan yang tampaknya membaca jiwa. Dalam keadaan hampir meragukan perasaannya, orang di atas pohon itu mendengar perkataan, "Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Baik, ada cara Tuhan tersendiri di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi di tengah kerinduan kita untuk melihat, maka ada cara tertentu yang akan Tuhan lakukan pada saat kita yakin dan percaya kepada Dia. Karena di tengah keributan, imam-imam dan rabi-rabi serta sorak keselamatan datang dari banyak orang itu, kerinduan yang tidak diucapkan dari pemungut cukai itu untuk berbicara kepada Yesus. Jadi dia sangat ingin untuk, atau dia sangat memiliki kerinduan untuk berbicara dengan Yesus. Sehingga tiba-tiba di bawah pohon ara itu berhentilah rombongan itu. Jadi dia berencana untuk mendahului mereka untuk ada di atas pohon ara itu untuk bisa melihat akan Tuhan. Tetapi Tuhan memiliki cara lain. Pada saat orang-orang itu tiba di bawah pohon ara itu, rencana Tuhan berbeda sehingga rombongan orang-orang itu berhenti, baik yang di muka dan di belakang pun berhenti, serta mereka memandang ke atas untuk melihat dan membaca jiwa daripada Zakheus sendiri. Sehingga dalam keadaan hampir meragukan perasaannya, orang di atas pohon itu pun mendengarkan perkataan, "Zakheus, segera turun sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Ini adalah kata Tuhan. Seringkali kita ingin untuk melihat Tuhan, tetapi kita seringkali menggunakan akan akal pikiran kita. Tetapi pada saat Tuhan melihat usaha kita untuk bertemu dengan Dia, maka Dia akan mengatakan bahwa hari ini akan hadir dalam kehidupan kita, atau Dia akan menumpang di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak boleh ragu, marilah kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Orang banyak membuka jalan dan Zakheus yang berjalan seolah-olah bermimpi, memimpin jalan yang menuju ke rumahnya sendiri. Tetapi rabi-rabi memandang dengan muka marah dan bersungut dengan perasaan tidak puas dan mengejeknya. Ia menumpang di tempat orang berdosa. Baik, kalau kita melihat cerita di sini sangat bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena dikatakan bahwa mungkin pada zaman dahulu seorang pemungut cukai adalah orang yang sangat berdosa karena sering menguras akan keuangan dari bangsa tersebut. Tetapi di sini dikatakan bahwa pada saat mereka berhenti, Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menumpang di rumahnya. Orang banyak membuka jalan dan Zakheus berjalan seolah-olah bermimpi. Atau Zakheus turun lalu dia melakukan perjalanan untuk masuk ke rumahnya, menuju rumahnya sendiri. Dan dialah yang memimpin akan banyak orang itu untuk masuk ke rumahnya. Tetapi pada saat dia berjalan maju, rabi-rabi memandang dengan muka marah dan bersungut dengan perasaan tidak puas dan mengejek. Ia menumpang di tempat orang berdosa. Jadi banyak orang yang datang, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh untuk melihat akan keselamatan itu. Tetapi mereka hanya datang untuk menjadikan mereka yang terdahulu. Tetapi Zakheus dengan usahanya dia menunjukkan bahwa meskipun dia tidak bisa melihat Tuhan secara langsung dari kehidupannya, tetapi dia bisa naik ke pohon untuk melihat. Tapi cara Tuhan berbeda dengan apa yang dia lakukan. Tuhan membuat dia menjadi yang terdepan untuk melihat dia di dalam rumahnya sendiri yang sebagai tempat tinggalnya. Zakheus sangat terharu, heran dan tidak dapat berkata-kata melihat kasih dan sifat kerendahan hati Kristus dalam merendahkan diri kepadanya yang tidak layak. Sekarang
dalam kesetiaan Tuhan yang baru, didapatnya ia membuka bibir, ia mengumumkan pengakuan dan pertobatannya. Jadi dengan cara yang Tuhan lakukan untuk bisa menobatkan akan hati dari Zakeus sendiri, sehingga pada saat dia bertobat dia sangat terharu, heran dan tidak dapat berkata-kata untuk melihat kasih dan kerendahan hati Kristus. Tuhan melakukan sesuatu hal yang terjadi untuk dapat menobatkan orang-orang yang ingin untuk melihat Tuhannya sendiri. Jadi Tuhan melakukan itu untuk dapat merubah akan kehidupan Zakeus sendiri. Dan sekarang kasih dan kesetiaannya kepada Tuhan yang baru didapatnya itu membuka bibirnya. Jadi melalui pertobatannya dia dapat menceritakan bagaimana Tuhan dapat menyelamatkan dia dalam kehidupannya. Di hadapan orang banyak, Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumahmu, karena orang ini pun anak Abraham." Renungkan lebih dalam, sepanjang pelayanan di bumi, Yesus menunjukkan kemampuan untuk mendengar jeritan hati manusia di atas hiruk pikuk kehidupan sehari-hari. Apakah kebutuhan saya menggerakkan hati Yesus? Apakah saya mencari Dia dengan kepastian bahwa Dia akan mendengarkan saya? Baik, ini adalah akhir dari pelajaran kita. Dikatakan bahwa Zakeus pada saat dia sudah diberikan pertobatan dan mengumumkan akan pengakuannya, dia berkata bahwa dia segera berdiri dan berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Yang artinya adalah pada saat dia bertobat, dia mau kehidupannya berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga dengan apa yang dilakukan selama ini sebagai pemungut cukai, dikatakan bahwa akan setengah dari miliknya diberikan kepada orang-orang miskin, dan apapun yang dia sudah ambil dari hak orang itu, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Dan pada saat Tuhan mendengarkan itu, Tuhan mengatakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumahmu ini, karena orang ini pun anak Abraham. Yang artinya adalah Tuhan pada saat mendengarkan itu, Tuhan sangat senang karena dia ingin untuk kembali merubah akan kehidupannya. Dengan apa yang dilakukan selama ini yang jauh daripada Tuhan, dia ingin untuk merubah semuanya. Sehingga dengan apa yang dia inginkan, Tuhan memberikan keselamatan kepada dia. Bukan hanya kepada dia, tetapi kepada seisi rumahnya. Kalau kita lihat di sini, karena kepada rumahmu ini, kepada orang ini pun anak Abraham. Jadi Tuhan menyelamatkan orang yang ingin untuk berkorban, ingin untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak masuk akal, tetapi Tuhan menyukai akan perbuatan itu. Jadi mari kita renungkan kembali perjalanan kita setiap harinya. Apakah kita ingin untuk melakukan seperti Zakeus yang ingin untuk melihat Tuhan dengan cara sendiri, tapi Tuhan menghendaki jalan yang lain yang dapat dia melihat akan keselamatan itu sendiri, sehingga melalui pertobatan dan pengakuannya dia dapat melihat akan keselamatan itu di dalam rumahnya sendiri sebagai anak dari Abraham. Jadi kalau kita ingin untuk melihat Tuhan yang ingin kita lihat, bahagialah kita bersungguh-sungguh untuk melihat, karena pada saat kita melakukan sesuatu, Tuhan akan membukakan jalan untuk kita bisa melihat akan keselamatan itu. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.